Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswina Gisni Idrizi dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah MPD SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kak Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Bapak Babul Bahrudin MPD. Dan yang saya hormati dosen pengampu Psikologi Pendidikan Ibu Vika Anjana MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar psikologi pendidikan. Di sini yang pertama ada pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu tingkah laku manusia. Di mana di sini di dalam psikologi ini kita akan membahas tingkah laku manusia, baik itu dari perkembangan manusia, terus sikap manusia, dan juga yang berhubungan tentang tingkah laku manusia. Itu yang dinamakan dengan psikologi. Yang kedua ada pengertian pendidikan, yaitu ada 3. Yang pertama pembelajaran, yang kedua ada perkembangan, yang ketiga ada pengetahuan. Pembelajaran di sini adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan seperti yaitu membaca buku di dalam kelas, berinteraksi dengan orang lain, dan juga hasil dan juga pengalaman. Itu yang dinamakan dengan pembelajaran. Yang kedua ada perkembangan, di mana perkembangan ini dimulai dari bayi, yaitu anak-anak, setelah itu remaja, dan hingga lanjut usia. Itu yang dinamakan dengan perkembangan. Perkembangan itu adalah setiap individu itu memiliki perkembangan, di mana dalam perkembangan itu kan setiap orang itu akan berkembang seperti itu. Yang ketiga ada pengetahuan. Pengetahuan itu adalah pemahaman yang dimiliki seseorang, yaitu seperti mendengarkan lagu. Yang dimaksud pemahaman itu seperti mendengarkan lagu, mengemati, atau mendengarkan orang bercerita, itu namanya pemahaman. Ya, pemahaman di sini itu pengetahuan itu berarti berasal pengetahuan itu yaitu pemahaman. Pemahaman di sini yaitu adalah pemahaman yang dimiliki seseorang, entah itu membaca, mendengarkan lagu, mendengarkan cerita orang. Di sini yang selanjutnya ada psikologi pendidikan, yaitu cabang ilmu psikologi khusus pendidikan. Menurut saya cabang ilmu psikologi itu ada 5. Yang pertama pengembangan belajar. Kalau pengembangan belajar itu dimulai sejak kecil, dari PAUD, yaitu kalau tidak salah berumur 3 tahun itu sudah melaksanakan pembelajaran, yaitu pada tahap anak-anak masih masih umur 3 tahun itu sudah belajar sudah melakukan belajar pada sekolah PAUD. Setelah itu ada TK. Setelah TK itu ada SD, dan setelah itu ada sekolah menengah, yaitu yang selanjutnya ada sekolah menengah SMA. Dan kalau emang mau melanjutkan ke yang lebih tinggi yaitu universitas. Yang kedua motivasi atau kepribadian. Motivasi itu ada 2. Yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu dorongan dari dalam, dari internal, yaitu ketika seorang siswa ada keinginan, dan keinginan itu berasal dari diri individu tersebut, maka di situ siswa itu akan mengubah dirinya. Gimana kalau saya ingin menjadi lebih pintar, ya saya harus belajar. Itu kan dorongan dari
dari diri dalam diri siswa tersebut. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berasal dari eksternal, berasal dari luar, yaitu semisal kita ikut dalam sebuah olimpiade yang mana nanti kalau kita menang akan mendapatkan suatu penghargaan, dan dimana dari situ kita akan mendapatkan pujian dari orang lain. Itu yang dinamakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga ada psikologi pengajaran. Maksud psikologi pengajaran ini adalah metode. Metode apa yang saya akan lakukan kepada siswa saya biar siswa saya memahami apa yang saya jelaskan. Jadinya kita mau menggunakan metode apa? Entah itu menggunakan metode kayak melakukan setelah selesai pembelajaran saya akan melakukan permainan, di mana di permainan itu juga mengandung pendidikan, tapi dalam bentuk permainan seperti itu. Yang selanjutnya ada konseling pendidikan. Konseling pendidikan di sini yaitu biasanya disebut dengan guru BK. Tapi di mana dengan adanya konseling di mana siswa itu bisa menceritakan kalau ketika ada masalah, di mana konseling ini akan membantu dan menyelesaikan masalahnya, akan memberikan arahan kepada kita cara menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima, pengukuran atau evaluasi. Nanti ketika sudah akhir kita akan mengadakan evaluasi. Apakah tujuan yang kita capaikan ini sesuai dengan yang kita harapkan? Jika tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita akan melakukan perbaikan atau membuat plan kedua supaya yang plan pertama tadi kan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka plan yang kedua ini kita perbaiki dan kita akan lakukan lagi untuk yang akan datang, apakah yang ini sesuai dengan yang kita harapkan. Yang selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama, memahami perbedaan siswa. Maksudnya memahami perbedaan siswa itu dari gaya belajar siswa. Kan ada siswa yang visual dengan memahami proyek-proyek, terus ada yang auditorial, ada yang kinetik. Jadinya kita harus memahami gaya belajar antara siswa. Yang kedua, kemampuan akademis. Di mana pada kemampuan akademis di sini kita akan melihat tingkat siswa itu dalam menguasai materi. Apakah siswa itu sudah bisa memahami apa yang kita jelaskan tadi. Yang ketiga ada minat dan bakat. Setiap siswa itu kan sudah memiliki kemampuan pada dirinya sendiri, di mana di sana mereka akan mengembangkan minatnya sesuai dengan bidang-bidang tertentu. Yang kelima ada gaya komunikasi. Gaya komunikasi di sini gimana cara siswa berkomunikasi dan berinteraksi dengan entah itu guru, teman, ataupun masyarakat. Kan setiap orang itu mengekspresikan wajahnya itu berbeda-beda. Mulai ke teman berbeda, kepada guru berbeda, kepada orang tua juga berbeda. Yang selanjutnya di sini memilih strategi pembelajaran. Maksudnya milih strategi pembelajaran ini yaitu metode apa yang saya sampaikan barusan. Yaitu metode pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, pembelajaran kolaboratif, di mana siswa bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman. Kita mengadakan kolaboratif antara contohnya semisal sekolah SMA Maron mengadakan kerjasama dengan SMA Condong, di mana di sana kita itu saling sharing satu sama lain untuk menambah gagasan atau pengalaman kita dan juga untuk menambah ilmu kita. Yang selanjutnya ada pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif di sini siswa aktif dalam segala hal, baik dalam diskusi, dalam simulasi, dan bahkan dalam permainan dalam bentuk pendidikan. Terus yang
Tiga, ada pembelajaran berbasis proyek di mana siswa diberi tugas contohnya itu kalau dalam anak sosial, siswa itu diberi tugas menyelidiki dampak suatu peristiwa sejarah. Pembelajaran berbasis proyek ini yaitu contohnya membuat video, terus membuat peta interaktif, dan juga membuat vlog yang menarik. Itu yang namanya dengan proyek. Yang keempat ada pembelajaran visual. Pembelajaran visual itu kan bisa berasal dari pembelajaran visual itu yang pertama ada proyektor yang itu memproyeksikan gambar. Terus monitor atau layar komputer yaitu menyajikan informasi, itu yang dinamakan pembelajaran visual. Selanjutnya di sini menciptakan kelas kondusif. Di mana menciptakan kelas kondusif itu yang pertama menghargai keanekaragaman, di mana kan nanti di setiap kelas itu ada yang berbeda agama, suku, ras, di mana dari situ kita itu akan menghormati dari keanekaragaman tersebut. Meskipun kita beda agama tetapi kita tetap satu jua. Yang selanjutnya memfasilitasi kolaboratif, yaitu mendorong kerjasama, menciptakan lingkungan yang nyaman, berbagi ide dan belajar. Di mana di sini saya barusan sudah menyebutkan mendorong kolaboratif, kita akan mengadakan kerjasama untuk saling bertukar ide dan juga akan menambah relasi bagi kita. Yang selanjutnya memberikan bimbingan atau pengarahan. Memberikan bimbingan dan pengarahan itu kepada peserta didik, yaitu yang pertama pemahaman diri. Kita harus memahami diri siswa, entah itu siswanya itu minat dalam apa, kan tergantung dari siswanya. Setiap siswa itu kan berbeda. Ketika siswa itu minat dalam tata boga, ya berarti dia akan masuk di dalam tata boga. Itu pemahaman diri. Yang kedua, pemilihan karir, memberikan informasi terkait pilihan pendidikan dan karir. Jadinya kita itu akan memberikan informasi kepada peserta didik tentang semisal kalau di sekolah SMA ini sudah membuka peserta didik. Kalau emang mau melanjutkan sekolah, maka kita akan mendapatkan informasi dan kita akan memberitahukan kepada peserta didik. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan, di mana di sana siswa akan terampil dalam bidang akademis, sosial. Kalau pengembangan keterampilan ini kalau di sekolah-sekolah itu biasanya ada pelatihan kerja. Biasanya di sana itu yang sering melakukan pelatihan kerja ini SMK, dari sekolah SMK. Terus yang keempat pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini yaitu kita memberikan panduan dalam memecahkan masalah di sekolah maupun di dalamnya kehidupan sehari-hari. Terus yang kelima yaitu mengevaluasi hasil belajar. Nah, ini kan saya sudah sampaikan tadi, ketika sudah akhir semuanya baru kita akan menyampaikan apakah tujuan yang kita ingin capai itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita akan melakukan perbaikan dan melakukan plan kedua supaya hasil kita akan berjalan sesuai dengan yang apa kita inginkan. Baik, yang selanjutnya di sini ada pokok-pokok psikologi pendidikan. Yang pertama ada hakikat manusia, di mana hakikat manusia yaitu belajar, berpikir, dan juga berinteraksi. Kalau perkembangannya itu saya kan tadi sudah jelaskan dari perkembangan bayi hingga lanjut usia. Yang kedua ada keragaman sosial yang dimilikinya. Keragaman sosial itu yaitu dari suku, agama, ras, dan juga budaya.
Yang selanjutnya di sini nomor 3, berbagai pendekatan pembelajaran. Saya tadi juga sudah jelaskan berbagai pendekatan pembelajaran, yaitu metode apa yang akan saya ajarkan kepada peserta didik. Yang selanjutnya ada motivasi dalam pembelajaran. Motivasi dalam pembelajaran kan sudah jelas barusan ada 2, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya hingga pengelolaan kelas-kelas. Maksudnya hingga pengelolaan kelas-kelas di sini yaitu kita menyesuaikan tahap perkembangan anak, yaitu dari contohnya kalau SMP kan ada kelas 1, 2, dan 3, di mana di kelas 1 itu masih santai-santai, terus kalau udah kelas 2 itu agak sulit sedikit tapi santai. Tapi kalau udah kelas 3 itu kan agak sulit karena nantinya akan melanjutkan kepada jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA. Sudah cukup sekian presentasi saya tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Mohon maaf jika ada salah, entah itu dari kata, dan jika kurang paham bisa langsung ketemu dengan saya dan menanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.